Dalam hidup ini kita pun juga berhadapan dengan hasutan-hasutan, dengan berita-berita tidak benar, berita-berita yang belum jelas kepastiannya, tetapi kita terhasut. Lalu karena hasutan itu, kita menilai rendah orang lain, kita menilai jelek orang lain, kita pun merugikan orang lain. Maka mudah terhasut, mudah diberi berita bohong dan lain sebagainya, barangkali juga menjadikan kita sebagai pembawa derita bagi orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga Minggu Palma ini juga menjadi refleksi bagi kita. Kita mau mengikuti jalan Yesus sebagai pembawa damai, atau jalan yang ditempuh orang-orang yang membuat Yesus menderita, yaitu pembawa luka, pembawa derita. Semoga kita bisa meneladan Yesus Kristus Tuhan kita, yang kedatangannya, kehadirannya membawa damai, bukannya membawa luka, membawa derita, membawa sengsara bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, frater, ibu bapak, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, Minggu Palma ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya yang kudus. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan kita sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Mari kita mohon berkat untuk palma-palma kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dengan daun-daun palma kami turut serta dengan doa dan nyanyian. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya
ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil mengisahkan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Yesus datang dengan menaiki keledai muda. Ia disambut layaknya raja. Orang-orang menghamparkan pakaiannya dan ranting-ranting di jalan. Ia disambut dengan meriah, dengan gegap gempita. Yang menarik adalah seruan orang-orang Yerusalem itu. Mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hosana adalah seruan yang khas pada Minggu Palma. Hosana berasal dari kata Ibrani, Yasa dan Ana. Yasa itu artinya adalah keselamatan, selamat, damai. Sementara Ana itu artinya adalah memohon, meminta. Maka seruan Hosana adalah seruan mohon keselamatan pada Sang Juru Selamat, Raja Damai, yaitu Yesus sendiri. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Ia datang ke Yerusalem untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, seruan ini juga bermakna bagi kita yang hari-hari ini masih harus hidup bersama dengan pandemi. Yang dalam hidup harian kita juga masih berhadapan dengan kesulitan, tantangan, mungkin kesusahan, penderitaan. Mari kita berseru kepada Tuhan, "Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan." Kita percaya bahwa Yesus, Raja Damai, yang hari ini kita rayakan kedatangannya ke Yerusalem, ia masuk ke kota Yerusalem, mampu membawa selamat dalam hidup kita. Maka mari kita sambut kedatangannya bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di rumah kita masing-masing, keluarga kita, dan juga hati kita masing-masing dengan seruan Hosana, "Selamatkanlah kami ya Tuhan." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, menurut rencanamu Engkau mengutus putramu Sang Penyelamat kami menjadi manusia yang menderita sengsara hingga wafat di kayu salib untuk mematahkan kuasa kedosaan kami dan memberi teladan kerendahan hati kepada kami. Perkenankanlah kami mengikuti jejaknya, agar kami dapat menikmati kebangkitan bersamanya di surga, sebab Dialah putramu dan pengantara kami,
yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan, aku tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit
yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat, serta para anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang perampok lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya,
lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana yang adalah kediaman gubernur dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul 9 pagi mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang jahat." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela dia juga. Pada pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Pada pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebuah bulu, dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Mari kita berlutut dan hening sejenak.
Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihatnya menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Minggu Palma itu menarik. Menariknya di mana? Menariknya adalah dalam perayaan ini ada sebuah suasana yang kontras yang kita rayakan. Pertama, kita merayakan sebuah perayaan penuh sukacita, menyambut Yesus yang datang ke Yerusalem. Sukacita, lagunya penuh sorak-sorai, Yerusalem, bawa palem dilambe-lambekan, penuh sukacita, penuh sorak-sorai, gegap gempita, meriah. Tetapi suasana ini kemudian berubah ketika semua masuk ke dalam gereja, apalagi ketika kita kemudian mendengarkan bacaan-bacaan sabda Tuhan. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan kemudian berisi warta derita, warta sengsara. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengarkan kisah seorang hamba Yahwe. Hamba Yahwe yang karena ketaatannya, dia itu mengalami derita dan sengsara. Dia memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Hamba Yahwe yang setia mengalami penderitaan dan sengsara. Warta sengsara ini semakin jelas ketika kemudian kita mendengarkan Mazmur tanggapan. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Bukankah seruan ini adalah seruan orang yang menderita? Kalau kita menderita, bukankah sering kita menyampaikan seruan ini? Mungkin kalau kita bahagia, kita mendapatkan rezeki, kita senang, prestasi, mungkin kita tidak mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku ya Tuhan? Buru-buru mengatakan demikian. Mungkin kita pun lupa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menderita, kita sengsara, mendapatkan kesulitan, persoalan, masalah dalam hidup, baru kemudian kita mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh daripadaku Tuhan? Mengapa engkau diam saja, tidak membantu aku, membiarkan aku dalam masalah? Mazmur tanggapan adalah seruan penderitaan. Dalam bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita semakin diperjelas siapakah hamba Yahwe yang setia tadi. Dia adalah Yesus. Yesus yang walaupun rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang adalah hamba Yahwe yang menderita itu adalah Allah yang mengosongkan diri, menjadi manusia, menderita, bahkan wafat di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Dan warta sengsara itu semakin jelas ketika tadi kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih singkat rasanya karena tidak pasio. Tetapi kita diingatkan kembali bagaimana Yesus harus menempuh jalan sengsara, jalan salib untuk menyelamatkan kita semua. Itu semua dilakukan karena kasih-Nya yang besar bagi kita manusia yang berdosa ini. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperlihatkan adanya dua pilihan dalam hidup ini, adanya dua peran dalam hidup ini yang bisa kita pilih.
Peran itu yang pertama adalah menjadi pembawa damai, atau yang kedua menjadi pembawa luka, menjadi pembawa berkat atau pembawa derita sengsara bagi sesama kita. Tokoh-tokoh dalam kisah-kisah hari ini bisa kita pelajari peran yang mereka ambil. Yang pertama adalah pembawa damai. Siapakah pembawa damai itu? Tak lain tak bukan adalah Yesus sendiri. Ketika tadi kita mendengarkan bacaan Injil di depan, kita mendengar bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem itu menaiki sebuah keledai muda. Dalam tradisi kitab suci, bangsa Israel, ketika raja pulang dari perang, raja itu menaiki sebuah kuda yang gagah perkasa. Tetapi raja juga menggunakan keledai ketika dalam suasana damai. Kalau suasana perang, raja menaiki kuda, tetapi ketika raja itu hidup dalam suasana damai kerajaannya, dia akan menaiki keledai untuk menyapa rakyatnya. Maka Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai adalah Yesus sang raja yang membawa kedamaian bagi umat manusia. Keledai yang dipakai adalah simbol kedamaian. Yesus yang mau mewartakan kedamaian. Dan bukankah itu yang diserukan oleh Yesus? Dia datang ke dunia memang mewartakan kedamaian, kasih, pengampunan, keselamatan kepada kita semua. Tetapi kita juga dihadapkan pada pilihan mengambil peran sebagai pembawa derita, pembawa sengsara. Itu kita bisa lihat dari tokoh-tokoh yang kita temukan dalam Injil tadi. Tokoh itu adalah yang pertama Pilatus, yang kedua adalah imam-imam kepala, dan yang ketiga adalah orang-orang banyak. Apa yang mereka lakukan menjadi gambaran bagaimana kita pun bisa berpotensi menjadi pembawa luka, pembawa sengsara bagi sesama kita. Pilatus, siapakah dia? Pilatus itu adalah perwakilan pemerintah Roma. Dia memiliki kuasa, dia bisa mengadili orang. Pilatus ini sebenarnya punya kesempatan untuk menyelamatkan Yesus, tetapi dia tidak berani. Maka tadi dalam Injil kita mendengarkan kisahnya. Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pilatus ini gambaran orang yang punya kuasa, yang bisa menyelamatkan orang, yang bisa menyejahterakan orang, tetapi pilihan itu tidak diambil. Justru dalam kisah Injil yang lain, Matius, kita melihat Pilatus yang mencuci tangan, yang tidak mau bertanggung jawab. Yang penting aku selamat, orang lain menderita silahkan. Yang penting aku aman, aku tidak didemo, aku tidak terganggu, yang lain seperti apa terserah. Itu pun yang mungkin sering kita alami. Ketika kita egois, mencari aman sendiri, mencari selamat sendiri, keuntungan sendiri, tetapi kemudian mengabaikan orang lain, jangan-jangan kita justru menjadi pembawa luka bagi orang lain. Kecenderungan untuk mencari aman sendiri, tetapi kemudian mengorbankan orang lain adalah tindakan membawa sengsara bagi sesama. Tokoh yang kedua adalah imam-imam kepala. Imam-imam kepala ini penuh kebencian dengan Yesus. Mereka terganggu dengan kedatangan Yesus. Dalam diri mereka kita melihat bahwa kebencian, rasa benci itu menjadi semacam pendorong bagi kita untuk melukai orang lain. Kalau kita itu benci dengan orang lain, pasti kita itu biasanya ingin orang lain itu celaka. Kalau kita tidak terima, tersinggung, sakit hati, pengennya itu membalas. Maka rasa benci, dengki ini adalah sumber dari diri kita yang bisa membuat kita menjadi pembawa sengsara, pembawa derita bagi orang lain. Rasa benci kalau tidak kita hilangkan segera berpotensi menjadikan kita pembawa derita bagi orang lain. Lalu tokoh yang ketiga adalah orang-orang banyak. Orang-orang banyak itu sebenarnya adalah korban hasutan imam-imam kepala. Tetapi karena mereka tidak bijak, mereka kemudian terhasut, dan karena hasutan itu mereka justru menjerumuskan Yesus
ke dalam hukuman salib. Mereka diberi pilihan oleh Pilatus, milih Barabas diselamatkan atau Yesus dan diselamatkan. Tapi karena terhasut dengan imam-imam kepala, mereka justru memilih Barabas yang jahat itu untuk diselamatkan. Dalam hidup ini kita pun juga berhadapan dengan hasutan-hasutan, dengan berita-berita tidak benar, berita-berita yang belum jelas kepastiannya, tetapi kita terhasut. Lalu karena hasutan itu, kita menilai rendah orang lain, kita menilai jelek orang lain, kita pun merugikan orang lain. Maka mudah terhasut, mudah diberi berita bohong dan lain sebagainya, barangkali juga menjadikan kita sebagai pembawa derita bagi orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga Minggu Palma ini juga menjadi refleksi bagi kita. Kita mau mengikuti jalan Yesus sebagai pembawa damai, atau jalan yang ditempuh orang-orang yang membuat Yesus menderita, yaitu pembawa luka, pembawa derita. Semoga kita bisa meneladan Yesus Kristus Tuhan kita, yang kedatangannya, kehadirannya membawa damai, bukannya membawa luka, membawa derita, membawa sengsara bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Allah, demi cinta-Mu yang agung, kami Kau perkaya dengan pelbagai karunia. Bimbinglah kiranya hati kami, sebab kami sadar tanpa Engkau kami tidak dapat hidup dengan baik. Semoga dengan pertolongan-Mu kami meneladan kasih-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari, supaya banyak orang mengalami karya penebusan-Mu dan memperoleh keselamatan sejati. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, pada para petugas liturgi, petugas protokol kesehatan, dan juga multimedia. Selamat memasuki Pekan Suci, semoga sepekan ke depan kita sungguh-sungguh dapat masuk dalam misteri penebusan Tuhan yang mengalami derita, sengsara, dan wafat di kayu salib. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan usaha kita untuk menjadi pembawa damai, selalu dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.